Hai keyboarders, selamat datang kembali di channel ini, yaitu di channel CMP Medistock Official. Kembali lagi kita berjumpa lewat video ini ya teman-teman. Kita mau kembali belajar yaitu mengenai piano keyboard. Video ini khususnya bagi teman-teman pemula yang baru saja belajar piano keyboard. Oke guys, ya. Di video sebelumnya kita sudah belajar yaitu pengenalan tentang alat musik piano keyboard. Nah, jadi ya teman-teman, untuk pertemuan atau part pertama ya, kamu sudah mengerti apa sih manfaat dari belajar piano keyboard itu ya, dan bagaimana alatnya itu sendiri ya teman-teman, sudah belajar ya teman-teman. Nah sekarang kita masuk ke part 2. Judulnya yaitu ini ya teman-teman, part 2, dasar-dasar bermain piano keyboard ya. Bermain piano keyboard itu ya judulnya ya. Nah, ini Les Private Piano Course Piano Keyboard, bersama CMP Medistock Official. Oke, jadi sekali lagi terima kasih bagi kamu ya yang sudah mendaftar sebagai membership ya di channel ini ataupun di web medistock.id ya. Kamu bisa menikmati video ini ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Oke, kita masuk materinya ya teman-teman. Oke, ini dia untuk materinya. Masuk ke part 2 atau pertemuan kedua, yaitu dasar bermain piano keyboard ya. Oke, ini kita masuk ya untuk slide-nya. Dasar-dasar bermain piano dengan baik dan benar. Ada 3 ya, 3 opsi ataupun 3 item ya yang akan kita jelaskan di sini, yaitu cara kita duduk. Yang pertama, cara kita duduk dengan benar ya. Bagaimana nanti kita terangkan ya teman-teman. Kemudian meletakkan jari dengan benar. Nah, peletakan jari gimana nanti yang benar ya. Kemudian memahami tuts-tuts utama pada piano atau keyboard. Oke ya guys, kita masuk slide berikutnya ya. Tetap saksikan video ini ya sampai habis supaya teman-teman tidak gagal paham atau supaya teman-teman mengerti. Oke, kita lanjut untuk slide berikutnya, yaitu cara duduk yang benar. Nah teman-teman, cara duduk yang benar itu ini dia, ada duduk di bagian depan kursi piano. Jelas ya. Kalau teman-teman nggak mungkin di belakang kursi pianonya, pasti duduk di depan kursi piano. Nah contohnya ini kursinya ya, ini pianonya ya teman-teman, kalian duduk di depannya kan gitu. Nah ini. Kemudian yang kedua, selaraskan kepala dan bahu. Kepala dan bahu, ini kepala kita, kemudian ini bahu kita, selaraskan. Nah gini ya, selaraskan seperti ini. Oke. Kemudian yang ketiga adalah posisikan sikut ya, sikut di depan tubuh. Nah sikut di depan tubuh seperti ini ya. Oke ya guys, posisikan sikutnya di depan tubuh. Kemudian tekuk jari di atas tuts ya. Yang keempat, tekuk jari di atas tuts. Nah ini dia ya teman-teman. Ini menekuk ya. Jangan sampai begini teman-teman ya. Jangan sampai seperti ini. Nah nanti kalau seperti ini ya sudah salah. Nanti kamu akan capek, lelah dalam
bermain pianonya ya. Sebentar aja nanti kamu sudah capek untuk memainkan piano, menekan tus-tusnya ya. Oleh karena itu kita harus menekuk. Menekuk si jari di atas tus. Harus di atas ya, teman-teman. Oke. Kemudian berikutnya adalah rilekskan bahu, lengan dan bahu. Ini lengan ya. Dan bahu itu harus kita rilekskan. Nah, bila perlu kita harus ini dulu, peregangan dulu biar enak ya. Ya, teman-teman. Nah, ini harus dirilekskan supaya jangan kaku ya, teman-teman. Oke. Nah, kalau sudah rileks ya. Ibarat seperti kita mau bernyanyi ya. Kalau mau bernyanyi itu biasanya ada latihannya dulu, latihannya stretchingnya ya, stretching, peregangan otot-ototnya ya, supaya ini. Jadi begitu juga dengan bermain piano, kita harus stretching dulu ya. Jadi harus di benar-benar di ini ya, rilekskan ya, bahu ya, lengannya, oke, supaya enak dalam menekan tuts-tutsnya. Itu ya, teman-teman. Oke, lanjut. Gerakkan lengan mengikuti jari. Nah, ini lengan kita ini harus mengikuti jari ya. Gitu ya. Jangan jadi badannya yang ikut, jangan jadi seperti ini ya. Bukan seperti ini, tapi lengannya ya, lengannya nih, lengannya mengikuti jari. Oke ya, teman-teman. Oke, sekarang kita itu caranya ya, cara duduk yang benar tadi ya, teman-teman. Oke, jadi teman-teman juga harus perhatikan. Nah, itu caranya tadi. Oke, next. Ini kita hilangkan dulu. Oke. Kemudian next. Slide berikutnya, meletakkan jari dengan benar. Nah, berarti ada caranya nih. Bagaimana cara meletakkan jari dengan benar? Selain cara tadi kita duduk ya, cara kita menekan tuts tadi di atas, dan cara meletakkan sekarang, cara meletakkan jari dengan benar. Oke. Nah, di sini ada tangan kiri dan ada tangan kanan ya, teman-teman. Di dalam bermain piano ya, piano atau keyboard. Nah, kemarin sudah kita jelaskan ya. Piano digital ada juga piano klasik. Sekarang kita pakai piano digital ya, teman-teman. Atau keyboard juga sama juga ya, teman-teman. Kemudian dalam meletakkan jari jemari kita juga harus ada standarnya. Oke ya, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Yang pertama ini do ya. Do itu kita buat itu di kelingking ya, teman-teman. Nah, kelingking do untuk jari kiri. Do itu kelingking. Nah, ini kelingking ya. Oke. Kemudian re ya. Re itu di jari manis. Kemudian mi itu ada di jari tengah. Ya, kemudian fa itu ada di jari telunjuk. Dan sol itu ada di jari jempol. Ya, teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi kita nanti enak untuk latihan penjariannya ya, teman-teman. Oleh karena itu, kita harus buat ya peletakan jarinya itu dengan baik dan benar. Oke, guys. Oke. Do, re, mi, fa, sol ya. Kelingking, jari manis, tengah, telunjuk dan jempol atau ibu jari. Kemudian bagaimana dengan la? Kalau kita ke la, kita akan balik ke jari tengah ya, jari tengah ya, teman-teman. Perhatikan ya. Kita balik ke jari tengah, kemudian si jari telunjuk, kemudian do tinggi itu kembali ke ibu jari atau jempol ya, teman-teman. Nah, jadi bagaimana posisinya untuk penjarian?
kita letakkan seperti ini ya teman-teman. Coba diperhatikan ya. Atau ini kita perbesar dulu. Boleh, ini kita perbesar bentar supaya nampak ya di touch-nya. Nah, ini dia. Perhatikan ya teman-teman, ini jari tangan kiri ya, jari tangan kiri di kelingking itu menekan do, jari manis re, kemudian mi itu ada jari tengah, kemudian fa itu jari telunjuk, sol ditekan oleh jempol atau ibu jari, kembali ke la oleh jari tengah, kemudian si jari telunjuk, dan do jari jempol atau ibu jari. Oke ya teman-teman, jelas ya? Oke, itu untuk tangan kiri. Bagaimana dengan tangan kanan? Tangan kanan akan berbeda dengan tangan kiri. Oke, mari kita lihat kembali untuk slide-nya. Nah ini ya teman-teman. Oke, untuk di tangan kanan ya, tangan kanan ini do-nya itu dimulai dari ibu jari ya. Do-nya dimulai dari ibu jari. Nah, beda dengan tangan kiri tadi. Nah, kalau tangan kiri dari do dimulai dari kelingking. Kalau tangan kanan kita mulai dari do dimulai dari tangan jari kelingking, kan tidak mungkin. Nah, jadi berbeda dengan tangan kiri. Oke. Jadi tangan kanan itu dimulai dari ibu jari, do. Kemudian re dilanjutkan dengan telunjuk, kemudian mi dilanjutkan dengan jari tengah, fa jari manis, kemudian sol. Ya, salah ya. Kita ulang ya. Do itu ibu jari, kemudian re telunjuk, dan mi jari tengah. Sol, maaf ya, fa kita kembali ke ibu jari ya, ibu jari. Oke, atau jempol ya, perhatikan ya, ibu jari, kemudian sol, telunjuk, fa jari tengah, dan si jari manis, kemudian do tinggi itu kembali ke kelingking. Oke ya teman-teman, untuk memperbesar kita pindahkan dulu scene-nya, atau ini dia supaya lebih jelas ya. Untuk tangan kanan ya, tangan kanan mulai dari ibu jari di do. Nah, jelas ya teman-teman. Do, kemudian re jari telunjuk, mi jari tengah, fa itu kembali ke ibu jari, kemudian sol jari tengah, bukan jari telunjuk, la jari tengah, dan si jari manis, dan do itu apa? Jari kelingking. Oke ya teman-teman, bisa ya? Oke, sekarang kita mau mainkan ya dari do rendah ke do tinggi tangan kanan. Seperti ini dia ya, bentuk atau posisinya seperti ini. Do re mi fa sol la si do. Ya, perhatikan ya. Do re mi fa sol la si do. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi apa kegunaan atau manfaat kita meletakkan jari dengan benar ya? Nah, ini sangat berguna pada saat kita latihan penjarian ya teman-teman. Oke, pada saat latihan penjarian posisi itu sangat kita butuhkan. Oke, sekarang kita mau lanjut dulu ya, kita lanjut. Nah ini apa ya teman-teman? Ini nampak jari tangan kiri dan tangan kanan ya teman-teman. Nah di sini ada dibuat jari 5, jari 4, jari 3, jari 2, jari 1. Apa maksudnya ini ya teman-teman? Nah kegunaannya, jadi pada saat kita nanti latihan penjarian, kita ada kode ya. Jari 5 apa itu? Kelingking. Jari 1 jempol
ya. Kemudian jari 2. Jari 2 itu telunjuk, jari 3 tengah, jari 4 adalah manis. Dan kelingking adalah jari 5. Demikian juga di tangan kanan ya teman-teman. Jari 1 jempol, jari 2 telunjuk, 3 dan tengah, dan 4 manis, dan 5 kelingking. Nanti saat kita penjarian nanti akan mudah ya. Kita akan mudah dalam meletakkan jari-jari kita. Oke ya teman-teman. Nah, itu bisa kita hafal ya teman-teman untuk posisi-posisi jari kita. Oke, sekarang kita mau lanjut dulu. Kita lanjut. Nah, ini posisi. Nah, posisi C. 5 4 3 2 1 ya, 1 2 3 4 5 ya. Nah, ini dibuat di sini ya teman-teman. Nah, ini seperti ini. Untuk ya menandakan jari 5 itu letaknya. Ini juga sama juga ya teman-teman. Jari 5 itu ada di do, jari 4 ada di re, jari 3 ada di mi, jari 2 ada di fa, dan jari 1 ada di sol. Nah, begitu dengan tangan kanan. Jari 1 ada di do, jari 2 re, jari 3 mi, jari 4 fa, dan jari 5 ada di sol. Nah, ini untuk solmisasi penjarian 5 jari ya teman-teman. Beda dengan penjarian untuk ya, untuk 1 oktav atau 5 not, 1 tangga nada ya. Nah, beda lagi. Nah, nanti sebenarnya sudah ada tadi itu ya teman-teman. Nah, jadi kita balik nanti ke sini. Oke, kita mau balikkan. Bentar, ini kita hapus. Nah, ini dia. Nah, ini sebenarnya sudah posisi untuk 1 tangga nada ya. Nah, seperti ini kita mau coba ya. Do ya, mulai dari do rendah sampai do tinggi nanti ya. Ya, kita mulai tangan kiri ya. Do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do. Ulang lagi. Do re mi fa sol la si do. Kira-kira kurang besar, kita mau coba perbesar dulu. Oke. Oh ya. Kita perbesar. Sorry. Tadi sinsnya nggak nampak ya teman-teman. Oke. Rupanya tadi salah sins kita. Aduh, nggak apa-apa lah. Oke, untuk melihat lebih jelas ya, lihat ya untuk penggunaannya ya, atau peletakan jarinya ya, dari do rendah sampai do tinggi. Lihat ya teman-teman. Do ya, do re mi fa sol la si do. Seperti itu ya, do re mi fa sol. La kembali ke jari tengah, la si do. Kemudian jari tangan kanan, do re mi fa, ibu jari, sol la si do. Kita ulangi, do re mi fa sol la si do. Oke ya, jelas ya teman-teman. Kita ulang lagi sekali lagi, do, ibu jari, re mi, di fa kembali ibu jari, sol lanjutkan jari tengah, telunjuk ya, la jari tengah, dan si jari manis, do di jari kelingking. Oke teman-teman, bisa kan? Kira-kira bisa Anda mengerti tidak? Semoga bisa ya teman-teman. Oke, sekarang kita mau lanjutkan bagaimana posisi dari atas ke bawah. Tadi itu dari bawah ke atas, sekarang kita dari atas ke bawah.
Untuk tangan kiri kita mau coba ya, dari tangan kiri kita mulai dari do tingginya. Nah, tadi kan akhirnya itu peletakannya adalah di jempol do ya. Jadi kita mulai dari jempol lagi. Do, si, la, sol, fa, mi, re. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Ya, teman-teman. Sesuai dengan tadi kalau dari rendah ke atas. Sekarang dari atas ke rendah harus sama bentuknya. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, itu dia. Bagaimana tangan kanan? Seperti ini. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Itu ya teman-teman. Do. Ini ya. Re, do, si. Si pakai kelingking. Kemudian la ada di jari tengah, sol telunjuk, dan fa ibu jari, kembali ke mi jari tengah, re telunjuk, dan jempol kembali di do. Seperti ini dia bentuknya teman-teman. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Si, la, sol, fa, mi, re, do. Bagaimana kita untuk menggabungnya ya teman-teman? Kita coba untuk menggabungnya. Tangan kiri dan tangan kanan ya. Nah, usahakan harus sinkron. Otak kiri, otak kanan, tangan kiri, tangan kanan itu harus bekerja dengan sinkron. Oleh karena itu kita harus belajar dengan pelan-pelan. Kalau sudah makin mahir ya, semakin lancar, kita bisa tambah kecepatannya. Kalau bisa kita pakai metronom ya teman-teman, supaya kita tahu bisa mengontrol kecepatan dari cara kita penjariannya ya teman-teman. Oke, kita mau mulai dari yang paling lambat seperti ini. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Ya, nampaknya teman-teman. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Pas ya teman-teman. Nah, pas. Jadi semakin lama nanti kita akan tambah kecepatannya. Oke. Jadi kita harus bisa nanti melatih penjarian kita. Kalau bisa kita setiap hari kita berlatih penjarian ya teman-teman. Ya teman-teman. Oke, nanti kita akan bahas. Sekarang kita lanjut dulu ya. Oke, lanjut dulu. Nah, ini udah kita kembalikan. Nanti lupa pula lagi seperti yang tadi. Oke. Nah, ini tadi untuk jarinya ya, jari tangan kiri dan tangan kanan. Nah, ini udah dijelaskan tadi. Kemudian ini posisinya. Oke. Kemudian ini. Nah, mengetahui nama nadanya pada setiap touch. Nah, jadi teman-teman sebagai pianis pemula atau keyboardis pemula yang belajar ya, baru belajar, teman-teman itu harus tahu atau mengerti nama-namanya ya, nama-nama setiap touch itu harus tahu ya teman-teman. Nah, di mana itu do, di mana re, di mana mi, ya. Mana dia itu C, D, E, F, G, A, B, C itu di mana kamu harus tahu ya teman-teman. Jadi harus dipelajari. Oke, sekarang kita mulai dari sini ya. Kita buat dulu nih. Nah, kita mulai dari bawah ya. Ini C, lurusannya adalah do. C, lurusannya do. Nah, ini ya teman-teman. Nampak nggak nih? Coba kamu lihat ya, walaupun kecil. Coba lihat di bawah ya, untuk slide-nya ataupun layarnya yang di bawah saya ini. C itu do, sama dengan do atau angka 1 ya. C itu sama dengan do.
Kalau re, kalau D sama dengan re, ya teman-teman. Re sama dengan D atau D sama dengan re. Kalau E sama dengan mi. E itu sama dengan mi, ya. Ini untuk nada C ya teman-teman. Nanti beda lagi dengan tangga nada yang lain. Nanti kita akan belajar tangga nada untuk video-video berikutnya. Oke, kemudian kita masuk dulu lagi ini ke F. F tadi apa? Fa, ya. Kemudian sol atau G itu sama dengan sol. Kemudian A, ya, sama dengan la, ya. Kemudian B atau B sama dengan si, ya. B sama dengan si. Kemudian C kembali itu sama dengan do. Nah, ya teman-teman, ini adalah untuk tuts di tangga nada C. Ini yang putih ini ya teman-teman. Jadi yang putih ini, ya, ini yang putih-putih ini semua putih nih ya teman-teman. Nah, tangga nada C, ya. Tangga nada C. C mayor, ya. Nanti ada pembagian C mayor, mana C minor. Ya. C mayor, C minor beda lagi ya teman-teman. Nah, D mayor beda lagi nanti. Nah, jadi teman-teman harus tahu, ya, G itu apa? G itu sol, ya. F itu apa? F itu adalah fa. La itu A, ya. Si itu B, ya teman-teman. Do itu C, ya. Re itu D, mi itu I, ya. Teman-teman harus tahu, ya. Oke, kemudian nah di sini untuk tuts hitam ini nanti kita akan pelajari ya teman-teman. Nih, tuts hitam ini ada cekres. Nah, tadi kan putih kan sudah tahu kan? Nah, tuts hitam itu ada cekres. Ya, tuts hitam pertama atau dari sini ya kita coba ya. Itu cekres atau cis. Kemudian tuts hitam kedua itu dis atau es, ya, dekres. Dekres atau S, ya teman-teman. Dekres atau dis atau ekres atau S, ya, bukan ekres. S. Kemudian F crash atau fish, ya. F crash atau fish. Ini ya teman-teman. Ini tadi decrease, ya. Ini dia. Oke. Kemudian F crash itu ini, ya, hitam ketiga. Oke, dari sini itu namanya fish. Kemudian G crash itu di sini letaknya, ya. G crash setengah dari G, setengah dari G, maksudnya setelah G naik setengah itu G crash atau gis. Kemudian ini A crash, ya teman-teman. A crash yaitu naik setengah dari la atau A itu naik menjadi A crash atau juga ais atau sama dengan bass, ya. Kenapa bass ya teman-teman? Karena diturunkan setengah dari C atau B maka menjadi bass. Kemudian kembali lagi ke sini. Oh, ini kembali lagi, diulang lagi ya teman-teman. Ini untuk penurunannya, ya. C itu sama dengan D flat, ya. D-moll, ya. D-moll sama juga D-moll, E-moll, G-moll, ya. Ini G-moll, ya. Turunkan G, diturunkan setengah menjadi G-moll, ya. Kemudian A-moll. A-moll ini diturunkan la itu diturunkan atau A diturunkan menjadi A-moll, ya. Kemudian ini B-moll atau sama dengan bass, ya. Diturunkan dari B. Oke, itu ya teman-teman. Nah, ini lurusannya untuk setiap nadanya, ya teman-teman. Jadi kamu harus tahu. Nah, ini udah dikasih materinya. Jadi teman-teman pemula ini harus tahu ya semuanya, ya teman-teman. Dipelajari, ya. Ini harus sudah hafal, ya. Untuk tuts-tuts putih ini harus sudah hafal. Jangan sampai tidak hafal pula. Oke ya teman-teman. Nah, kalau sudah paham di sini
atau belum paham ya teman-teman. Semoga sudah paham lah. Kalau belum paham diulang-ulang lagi ya videonya, bisa diperlambat ya teman-teman. Kemudian kita lanjut. Ini kita hapus dulu ya. Oke, ini kita lanjut. Nah, ini pada kesimpulan terakhir. Ini dia. Nah, kesimpulannya, jadi dalam bermain piano, keyboard sangat dibutuhkan untuk peletakan jari yang benar sesuai dengan standar yang ada ya. Karena akan sangat berguna untuk latihan penjarian. Ya. Sangat berguna untuk latihan penjarian ya teman-teman. Nah, jadi setiap hari kamu harus latihan penjarian nih. Supaya apa? Supaya lancar. Semakin hari semakin lancar cara untuk ya menekan notes-nya ya teman-teman. Oke. Jadi itulah tadi kesimpulannya. Oke ya teman-teman, semoga pertemuan kedua ini, yaitu untuk dasar piano ini, teman-teman bisa mengerti untuk materinya dan prakteknya ya. Yang pentingnya prakteknya, tapi materinya atau teorinya juga harus kamu tahu ya teman-teman. Oke, itulah yang bisa kita sampaikan ya kepada teman-teman semuanya. Semoga video ini membantu teman-teman pemula dalam belajar bermain piano. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan hidupkan lonceng notifikasinya, dan share kepada teman-teman yang lain, dan juga silakan daftar sebagai membership di channel ini agar kamu bisa mendapatkan video online course ini ya teman-teman, atau les privat online ini ya teman-teman. Dan bisa kamu juga mendaftar sebagai membership di medistock.id teman-teman, atau kamu langsung bisa melakukan pembelian untuk video ini, bisa langsung ya teman-teman. Oke, demikianlah dulu yang bisa kita sampaikan ya untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kita tetap belajar, stay, learn and learn. Bye bye.